Pemirsa, seiring berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara. Sri Mulyani menyatakan bahwa pelemahan rupiah tak terlepas dari sinyal berlanjutnya era suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat sehingga memicu terjadinya arus modal keluar atau capital outflow dari Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau melanjutkan pelemahan, bahkan mendekati level 16.000 per dolar Amerika. Adapun pada perdagangan Senin 23 Oktober 2023, rupiah ditutup di level 15.933 per dolar atau melemah 0,38% dari perdagangan sebelumnya. Senada, data kurs JISDOR Bank Indonesia menunjukkan rupiah melemah ke posisi 15.943 per dolar Amerika pada perdagangan Senin. Terkait berlanjutnya pelemahan rupiah yang hampir menyentuh 16.000 per dolar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelemahan rupiah tidak terlepas dari kondisi di Amerika Serikat. Ia mengatakan inflasi Amerika masih cukup tinggi, di mana hal itu direspons Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve dengan mengeluarkan sinyal kenaikan suku bunga acuan akan dilakukan dalam waktu cukup lama atau higher for longer. Kondisi itu pun memicu arus modal keluar dari Indonesia dan kembali ke masuk Amerika Serikat. Menanggapi kondisi itu, Sri Mulyani memastikan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK akan mensinkronisasikan kebijakan moneter dan fiskal. Dengan begitu, jika pemicu pelemahan nilai tukar rupiah berasal dari negara lain seperti Amerika Serikat, dampaknya bisa dimitigasi, termasuk dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah pada Senin 23 Oktober 2023 mendapatkan respon dari pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo. Di mana pada Senin sore, Presiden memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Ketua LPS untuk merapat ke istana perihal pelemahan rupiah yang terjadi. Ya, usai bertemu Presiden, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa koordinasi kebijakan fiskal di bawah Kementerian Keuangan yakni APBN dengan kebijakan moneter di bawah Gubernur Bank Indonesia akan terus disinkronkan, diharmonisasikan dan juga untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. KSSK akan menggunakan mulai dari instrumen yang ada di market maupun dari sisi komunikasi kebijakan yang akan terus dilakukan bersama-sama antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Sedangkan dari sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan terus memantau stabilitas sektor keuangan nasional meliputi perbankan, pasar modal dan juga lembaga keuangan non-bank. Termasuk pergerakan capital inflow di surat berharga negara dan juga di pasar saham, serta capital outflow, terutama imbas kebijakan di Amerika Serikat. Tak hanya itu, pemirsa, Presiden Jokowi juga meminta Sri Mulyani dan pemangku kepentingan lainnya untuk merespons kondisi sektor real agar inflasi tetap terjaga, nilai tukar maupun stabilitas sistem keuangan terjaga, di mana akan dilakukan berbagai langkah-langkah untuk terus memastikan hal tersebut. Sementara itu, pemirsa, terkait pelemahan rupiah yang terjadi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menjelaskan sebelumnya dalam RDG Oktober 2023 perihal tren pelemahan rupiah. Lantas apa yang menjadi faktor penyebab utama pelemahan rupiah berdasarkan asesmen Bank Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2023, Bank Indonesia buka suara soal pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. BI menyatakan penguatan dolar Amerika memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia seperti yen Jepang, dolar Australia, dan euro yang hingga 19 Oktober masing-masing melemah 12,44%, 6,61%, dan 1,4% secara year to date. Kuatnya dolar Amerika Serikat menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk nilai tukar rupiah. Dibandingkan akhir tahun 2022, indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama DXY pada 18 Oktober 2023 tercatat tinggi, yaitu di level 106,21 atau menguat 2,6% year to date dibandingkan akhir tahun 2022.
Sangat kuatnya dolar Amerika Serikat ini memberikan tekanan depresiasi mata uang hampir seluruh mata uang dunia, seperti yen Jepang, dolar Australia, dan euro yang melemah masing-masing 12,44%, 6,61%, dan 1,4% year to date. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika masih lebih baik dibandingkan mata uang lainnya. BI menyebut hingga 19 Oktober, rupiah hanya melemah 1,03% pada tahun berjalan terhadap dolar Amerika. Meski demikian, Bank Indonesia menyatakan akan terus melanjutkan penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah dari waktu ke waktu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung menyampaikan langkah Bank Indonesia yang baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2023 semata-mata ditujukan untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Adapun Bank Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini salah satunya merupakan dampak dari penguatan mata uang dolar Amerika dalam beberapa waktu terakhir, di mana telah terjadi volatilitas tinggi pada pasar keuangan global. Yuda menyatakan ketidakpastian global hingga kenaikan laju inflasi yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak bagi ekonomi global dan volatilitas di pasar keuangan. Hal itu tak lepas dari situasi perang Rusia-Ukraina yang belum usai disusul krisis geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Demi menjaga inflasi, negara-negara maju lantas mempertahankan era suku bunga tinggi sebagai respons moneter. Situasi suku bunga tinggi kali ini diproyeksi Bank Indonesia akan berlangsung dalam waktu yang lama. Perkembangan tersebut lantas mendorong pembalikan arus modal dari negara emerging market ke negara maju dan ke aset yang lebih liquid yang mengakibatkan dolar Amerika menguat secara tajam terhadap berbagai mata uang dunia. Sementara itu pelemahan rupiah dipastikan akan membawa dampak bagi aktivitas perekonomian nasional. Lantas bagaimana gambaran dampaknya terhadap perekonomian? Berikut informasi selengkapnya. Nilai tukar rupiah masih bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan kali ini nilai tukar rupiah tercatat hampir menembus level 16.000 per dolar Amerika. Pelemahan nilai tukar rupiah pun harus terus dimitigasi, terutama terkait sejumlah dampak yang akan ditimbulkan bagi aktivitas perekonomian dalam negeri. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai pelemahan rupiah akan berdampak negatif pada kinerja pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor, seperti industri farmasi atau industri petrokimia. Tak hanya berdampak terhadap industri, pelemahan rupiah juga berpotensi mendorong tekanan inflasi pangan berlanjut, terutama bila pemerintah mendorong impor-impor pangan strategis. Dampak lain yang juga berpotensi ditimbulkan dari pelemahan rupiah yakni impor minyak mentah akan lebih mahal. Sehingga hal tersebut akan mendorong harga bahan bakar non-subsidi yang berujung pada menurunnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat. Meski cenderung memiliki dampak negatif, namun di sisi lain pelaku usaha yang bergantung pada ekspor justru berpeluang mendapatkan manfaat dari pelemahan kurs rupiah terutama bagi ekspor barang manufaktur. Namun di tengah pelemahan ekonomi dunia saat ini, kinerja ekspor pun dinilai masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Direktur Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira memproyeksikan rupiah masih akan melemah berkisar 15.900 hingga 16.100 per dolar Amerika. Dan akan ada sejumlah dampak yang terjadi jika rupiah terus melemah, bahkan jika menyentuh 16.000 per dolar Amerika, terutama dampak-dampak yang akan dirasakan masyarakat langsung jika rupiah terus melemah. Harga kebutuhan pangan akan naik atau terjadi imported inflation karena sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih dipenuhi dari impor, terutama beras, bawang putih, dan gula pasir. Selain itu, ekonom menyebut efeknya yakni risiko naiknya suku bunga yang akan menciptakan tekanan pada permintaan kredit, di mana sebagai ilustrasi, jika inflasi makin naik karena pelemahan kurs, maka mau tidak mau Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Dan hal tersebut tentunya kurang positif bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR ataupun kredit modal kerja misalnya. Oleh karena itu tentu publik berharap banyak dari peran otoritas moneter, terutama dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Bank Indonesia yang memastikan akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, terutama di tengah situasi global yang menantang seperti saat ini.
Adapun upaya stabilisasi rupiah dilakukan agar sejalan dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian imported inflation. Bank Indonesia sendiri bahkan yang memastikan bahwa selain intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar, Bank Sentral juga mempercepat upaya pendalaman pasar uang rupiah dan pasar valuta asing. Ya, kita amati bagaimana kemudian perkembangan dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pemirsa, dan semoga dampak-dampak yang berpotensi ditimbulkan sudah dimitigasi dengan baik, terutama oleh pemerintah dan juga otoritas moneter. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.